sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian dari tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam penjelasan tafsir surat Al-Lail, dan ini adalah bahagian yang kelima kalau tidak salah, bahagian yang kelima, di mana kita di pertemuan yang terakhir kita telah membahas 3 ayat. Pada ayat yang ke-11, 12 dan 13. Maka kita langsung masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14 di surat Al-Lail, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'andartukum naran taladza. Fa'andartukum naran taladza. Kata Allah, maka aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Nah, kenapa di dalam ayat yang ke-14 ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang neraka dan memperingatkan kita dari ancaman api neraka? Kata sebahagian al-mufassirin, para ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan di ayat-ayat sebelumnya terkait dengan jalan orang-orang yang mendapat petunjuk, dan setelahnya Allah Subhanahu wa taala ikutkan jalan-jalan kesesatan, jalan petunjuk untuk kita ikuti dan jalan kesesatan untuk kita jauhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala rinci jalan-jalan petunjuk itu. Orang-orang yang gemar berbagi dan bertakwa kepada Allah, membenarkan pembalasan yang terbaik, maka janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka akan dimudahkan segala urusannya, dunia maupun akhirat. Sebaliknya, orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, tidak butuh kepada Allah, dan dia pun mendustakan balasan yang terbaik, maka ancaman Allah, kami akan buat susah hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu tatkala sebahagian orang mungkin berpikir hartanya, kedudukannya bisa menyelamatkan dia, Allah bantah, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya tatkala dia sudah binasa, tatkala dia sudah meninggal, tatkala dia sudah masuk ke liang kubur, ketika dia sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Ketika dia tersesat dari jalan Allah, maka hartanya pun tidak bisa memberikan manfaat apa-apa pada dirinya. Kenapa? Karena petunjuk seluruhnya di tangan Allah. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang bisa memberikan hidayah itu. Kamilah yang bisa memberikan taufik itu. Lalu Allah ingatkan, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang memiliki akhirat dan dunia itu.
Maka siapa yang menginginkan dunia, maka minta kepada Allah, tumpuh segala sebab-sebabnya selama tidak bertentangan dengan agama. Begitu pula yang menginginkan akhirat, maka minta akhirat kepada Allah, tempuh sebab-sebabnya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan neraka. Fa andartukum naron taladha. Maka aku peringatkan kalian dari azab api neraka yang menyala-nyala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan ini? Padahal sebelumnya sudah diingatkan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, karena terkadang manusia kalau dengan ancaman yang sedikit masih belum takut dia. Dibuat hidupnya susah, dibuat hidupnya sulit, belum takut dia. Nah, Allah Subhanahu wa taala naikkan lagi. Fa andartukum naron taladha. Bagaimana dengan peringatan ini? Aku berikan peringatan kalian dari azab api neraka yang menyala-nyala. Karena sebagian orang, Pak, nanti mau beramal, nanti mau meninggalkan maksiat kalau ada pendorongnya. Kalau belum ada pendorongnya, masih belum mampu dia meninggalkan maksiat dan masih belum bisa dia melakukan ketaatan itu. Tapi kalau ada pendorongnya berupa janji dan ancaman, baru dia tergerak. Tabiat manusia kadang seperti itu, Pak. Dan itu kita bisa rasakan. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kadang seperti itu. Mungkin dulu, Pak, pernah kita sekolah, kita belajar, duduk di sekolah. Kemudian biasanya di akhir pelajaran ada ujian. Kalau sekarang ada semesternya. Kemudian dilihat ada hasil-hasilnya itu, ya kan. Terkadang ada sebagian orang dilihat hasilnya, ternyata nilainya merah semua, jelek nilainya, gagal dia. Terlebih ketika orang tuanya lihat. Kalau orang tua yang perhatian, kecewa dia dengan hal tersebut. Dia panggil anaknya, "Nak, bagaimana kira-kira cara orang tua untuk membuat anak ini bisa semakin maju ke depannya, bisa memperbaiki nilainya?" Salah satu cara orang tua untuk memotivasi anaknya dengan janji dan ancaman. "Nak, awas ya, kalau sampai nanti semester depan nilaimu seperti ini," diancam. Ya, mungkin ancaman orang tua, nanti uang sangumu dikurangi, nanti begini dan begitu, ya kan? Ada ancaman. Kemudian sebaliknya diberikan janji lagi. "Nak, kalau kamu nanti bagus nilaimu, kalau bagus nilaimu nanti semester depan, Bapak janji, nak, kamu akan dapat bonus, dapat hadiah begini-begini, dinaikkan uang sangumu, dibelikan sepeda, dan janji-janji yang indah dari bapaknya." Ada apa? Janji dan ancaman. Terkadang dengan hal seperti itu anak pun bisa termotivasi, ya kan? Terkadang dengan seperti itu anak bisa termotivasi, sehingga dia pun berusaha belajar supaya apa? Dapat janji yang tadi dijanjikan bapaknya dan terhindar dari ancaman bapaknya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ustadz, itu kan dulu waktu sekolah. Sampai kita pun dewasa pun seperti itu. Kadang kita misalnya kerja, Pak, di perusahaan, kan begitu juga kan? Perusahaan dalam rangka untuk memajukan, ya,
para pegawainya ini supaya bekerja dengan baik, kadang diberikan bonus-bonus ya. Ada istilahnya reward dan punishment. Itu istilahnya Pak ya. Kalau melanggar ada warningnya. Warning 1, warning 2, di furlock sampai pada tingkat di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk apa perusahaan mengeluarkan seperti itu? Ada janji dan ada ancaman. Di antara tujuannya untuk itu, supaya meningkatkan etos kerja para pegawainya ini. Diberikan ancaman, diberikan janji-janji. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan hambanya, tidak cukup hanya sekedar diperintah, tidak cukup sekedar dilarang, terkadang diberikan juga janji dan ancaman. Siapa yang mau beramal, janjinya begini dan begini. Yang paling besarnya kamu dapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bermaksiat diancam dengan neraka. Salah satunya ayat yang kita baca pada malam ini. Fa'andartukum naron taladzza. Aku berikan peringatan kepada kalian dari neraka yang menyala-nyala, supaya manusia itu mau takut, Pak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena sebagian orang lebih takut sama hantu daripada sama Allah. Ya kan? Sebagian orang lebih takut sama hantu, Pak, daripada sama Allah. Sama hantu takut dia. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala kadang biasa-biasa dia. Padahal di dalam Quran Allah mengatakan, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu cuman setan-setan yang mempertakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, jangan kamu takut sama setan itu. Wa khafuni, takutlah sama aku, kata Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kata ulama, di antara syarat keimanan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara takutnya kita kepada Allah adalah takut dengan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, tidak benar kalau ada orang bilang kita beribadah itu bukan karena mengharap surga, bukan karena takut dengan api neraka. Bukan. Nah, ini keliru ini. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran menyebutkan ciri dan sifat orang-orang yang beriman itu ketika dia beribadah kepada Allah. Apa kata Allah? Yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang beriman ketika mereka beribadah, mereka harapkan kedekatan di sisi Allah. Mereka harap supaya dapat rahmat, surga Allah, dan mereka takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibadahnya orang yang beriman. Para nabi dan para rasul disifatkan di dalam Al-Quran, ketika mereka beribadah kepada Allah, kata Allah, yada'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, mereka beribadah kepada kami. Raghaban wa rahaba, sifatnya dua, karena mengharap rahmat Allah dan takut dengan azabnya Allah. Menunjukkan penting membangkitkan rasa takut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu ibadah kepada Allah. Kita takut kepada Allah, itu ibadah. Sebagaimana kita cinta kepada Allah, itu ibadah kepada Allah. Namanya ibadatul qulub, ibadah hati. Jadi jangan kira ibadah itu cuman amalan aja, Pak. Ada ibadah amalan jawarih, anggota badan. Ada ibadah lisan, zikir, baca Quran, berdakwah di jalan Allah. Ada ibadatul qulub, ibadah hati. Contohnya cinta dan rasa takut kepada Allah. Itu ibadah. Bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan fa'andzartukum naron taladzza. Apa maknanya ini? Maknanya kata para ulama, hadzartukum wa khawwaftukum naron. Aku ingatkan kalian, aku peringatkan kalian, aku takut-takuti kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan api neraka. Dan neraka Allah Subhanahu wa taala tidak main-main. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Kata Nabi SAW, api kalian yang ada di dunia ini, yang kalian nyalakan, itu baru 1/70 dibandingkan dengan api yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi api kita, Pak, yang kita nyalakan di dunia itu panasnya baru 1/70 dibandingkan dengan apa? Api neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, makanya dulu para ulama, Pak, ulama salaf dulu, mereka kalau mau tergerak berbuat maksiat kepada Allah, mereka nyalakan lilin, Pak. Mereka nyalakan lilin, baru tangannya ditaruh di atas lilin. Mereka taruh, mereka ingin uji dirinya. Kamu tahan tidak dengan api yang 1/70 ini? Ketika hatinya tergerak untuk maksiat kepada Allah, dia nyalakan lilin, baru dia taruh tangannya di situ. Dengan itu apa? Hatinya pun mulai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang 1/70 saya belum kena, ini sudah tidak bisa tahan saya. Bagaimana lagi kalau api neraka yang Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat nanti bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan sifat yang seperti ini masih saja manusia ada yang meremehkan api neraka. Nah, tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang diingatkan dengan dosanya, apa katanya? Biarlah saya juga yang nanggung dosanya. Nanti kalau masuk neraka ya saya juga yang masuk neraka. Subhanallah. Seakan-akan diremehkan itu neraka. Ada juga orang yang diingatkan dengan neraka, apa? Oh, tidak masalah saya masuk neraka, tidak apa-apa. Nanti buat acara di dalam neraka nanti. Allahul musta'an. Seakan-akan neraka itu kayak tempat apa gitu ya. Nah, subhanallah. Itu baru sedikit yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ingatkan kita dari api neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Nabi SAW berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, andzartukumun nar, andzartukumun nar, andzartukumun nar. 3 kali diucapkan oleh Nabi. Aku ingatkan kalian dari api neraka. Aku ingatkan kalian dari api neraka. Aku ingatkan kalian dari api neraka. Disebutkan oleh An-Nu'man bin Bashir, lau anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadza. Seandainya ada orang yang berada di pasar di hari tadi, pada saat Nabi berkhutbah, niscaya dia akan dengar saking kerasnya ucapan Nabi itu. Padahal dulu belum ada mikrofon ya. Saking nyaringnya suaranya Nabi mengingatkan para sahabat, aku ingatkan kalian dari api neraka. Orang yang dia ada di pasar, kata beliau, itu bisa dengarkan ucapan Nabi. Serius Nabi SAW mengingatkan sahabat dari api neraka. Hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlaihi. Sampai kata Nabi, sorbannya Nabi SAW yang ada di bahunya jatuh ke bawah, jatuh ke lantai. Saking apa? Seriusnya Nabi SAW mengingatkan sahabat dari api neraka. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara nasihat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sering ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, hampir di setiap surat kita baca akan ada peringatan-peringatan Allah dari api neraka, ancaman api neraka. Supaya apa itu? Supaya manusia itu mau ingat, iya, supaya manusia itu mau sadar. Neraka yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bahan bakarnya dari manusia dan batu.
Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Api neraka yang bahan bakarnya, kata Allah, dari manusia dan batu. Dan ini diulang-ulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa ayat. Ulaika hum waqudun nar, kata Allah. Orang-orang kafir itu, mereka itu adalah bahan bakarnya api neraka. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di neraka sana yang ada api memakan api. Kalau mungkin di dunia api makan kayu, api makan kertas. Kalau di neraka sana api makan api. Sehingga kata Nabi SAW, disebutkan di dalam hadis, neraka, api neraka itu bukan berwarna merah, bukan berwarna biru ya. Kalau api kita mungkin warnanya merah, warnanya biru, tapi di neraka sana apinya warna hitam. Saking panasnya itu, Pak. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang memasukinya hina, direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doanya, ucapannya, lantunannya orang-orang yang berfikir, orang-orang yang punya akal. Dia berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah hinakan dia. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka itu bertingkat-tingkat. Kalau surga tingkatnya ke atas, kalau neraka tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Disebutkan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang neraka. Tatkala manusia masuk ke dalam neraka, maka mereka diliputi dengan siksaan dari atas mereka, dari bawah mereka, dari kanan dan kiri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, ketika orang kafir meminta azab dari Allah supaya disegerakan azab kepada mereka tatkala di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta kepadamu, wahai Muhammad, disegerakan azab itu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya neraka jahannam itu akan meliputi orang-orang kafir dari segala penjurunya. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak main-main ketika mengingatkan api neraka. Manusia akan dibakar di dalamnya, dan mereka dalam keadaan seperti itu, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kullama nadijat duluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali hangus kulit-kulit manusia itu, kami ganti lagi, kata Allah, dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ngeri jamaah sekalian kalau kita melihat prahara-prahara api neraka itu. Neraka itu sangat besar, sangat luas. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW berbincang-bincang dengan para sahabat, terdengar suara dentuman yang besar. Maka Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tadaruna ma hada? Tahu tidak kalian suara apa tadi itu, kata Nabi? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi, suara dentuman tadi itu batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke dalam neraka. Baru 70 tahun setelahnya baru sampai ke dasarnya. Dalamnya itu neraka. Batu dilemparkan ke dalamnya 70 tahun baru sampai ke dasarnya, Pak.
Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW ketika neraka mengatakan kepada Allah, tatkala dilemparkan kepadanya penduduk neraka, neraka selalu mengatakan, hal mim mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Dilemparkan lagi ke dalam neraka penduduk neraka, hal mim mazid. Neraka jahanam tetap meminta, adakah lagi yang mau bertambah lagi ya Allah? Siapa yang mau masuk lagi? Hal mim mazid, hal mim mazid. Sampai ketika Allah meletakkan kakinya di dalam neraka itu, baru neraka jahanam mengatakan apa? Baru neraka jahanam mengatakan, qattun wa izzatik. Cukup ya Allah, cukup demi keperkasaanmu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya Allah mengatakan, fama asbarahum 'alan nar, betapa beraninya mereka menentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Betapa beraninya orang-orang itu bermain-main dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan sangat banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang api neraka. Betapa ngerinya praharanya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang siksaan-siksaannya secara terperinci, sangat banyak dirinci di dalam Al-Quran, di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa semua itu Allah ingatkan kepada kita? Supaya kita sekali lagi mau sadar, supaya kita itu mau beramal, supaya kita itu mau menjauhi maksiat, jangan tunda-tunda taubat lagi. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Fa andartukum naran taladha, aku ingatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang munafik, bagi mereka yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Jangan dikira kalau orang masuk ke dalam neraka kemudian mendapatkan siksaan yang paling ringan, siksaannya tidak seberapa, cuman sekedar ditempeleng saja. Jangan dikira seperti itu, Pak. Ada sebagian orang mengira ketika masuk neraka itu ya mungkin kayak ditempeleng aja, kemudian sudah masukkan surga. Tidak seperti itu, Pak. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, kata Rasulullah, inna ahwana ahlin nar, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azab nerakanya pada hari kiamat, la rajulun tudha'u fi akhmasi qadamaih jamratani yuqli minhuma dimaghahu. Orang ini kata Nabi SAW, diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara api yang membuat otaknya mendidih. Kalau otaknya aja mendidih, bagaimana lagi badannya ini, Pak? Ngerinya itu. Itu yang paling ringan. Itu yang paling ringan, kata Nabi, ahwanu ahlin nar, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Tidak bisa terbayangkan bagaimana paling beratnya. Nasallallahu salamah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari azab api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Setelah Allah ingatkan ini, fa andartukum naran taladha, aku ingatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Allah jelaskan siapa orang yang memasuki neraka itu. La yaslaha illal ashqa, di ayat yang ke-15-nya. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang paling celaka, kecuali orang yang paling binasa. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan neraka, yang neraka itu menyala-nyala, Allah ingatkan yang memasuki neraka pastilah orang yang paling celaka. Dari sini kita tahu orang yang paling celaka, kecelakaan yang paling besar bukan di dunia, tapi kecelakaan yang paling besar adalah ada di akhirat tatkala seorang itu masuk ke dalam api neraka. Nah, makanya dari kata para ulama, seseorang bagaimanapun nikmatnya dia hidup di dunia, segala sesuatu dia punya, segala yang dia inginkan bisa dia capai, bisa dia raih, dia punya pangkat jabatan, segala sesuatu dia punya.
Tapi kalau ujung-ujungnya mengantarkan ke dalam api neraka, itu orang yang paling binasa. Sebaliknya, orang tatkala di dunia paling sengsara hidupnya tatkala di dunia, tapi kalau dia berhasil masuk surga, maka itulah orang yang paling beruntung. Makanya Allah mengingatkan di dalam Quran, faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan seseorang yang orang ini orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, paling nikmat hidupnya tatkala di dunia, namun dari penduduk api neraka. Apa kata Nabi SAW? Fayusbagu fin nari sabghatan, maka dicelupkan dia ke dalam neraka. Ini orang yang paling merasakan nikmat dunia paling hebat, paling besar, paling nikmat hidupnya tatkala di dunia. Masuk neraka, dicelupkan 1 kali celupan. Ketika diangkat, Allah tanya kepada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qad, hal marra bika na'imun qad. Wahai manusia, apakah kamu merasakan kebaikan setelah ini? Apakah kamu pernah merasakan nikmat setelah ini? Ini orang mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan satupun kenikmatan. Padahal ini orang ketika di dunia paling nikmat hidupnya. Kemudian didatangkan seorang penduduk surga, dan dia paling melarat hidupnya ketika di dunia. Dicelupkan ia ke dalam surga, lalu diangkat. Allah tanya kepada dia, hal ra'aita bu'san qad, hal marra bika bu'san qad. Wahai anak Adam, apakah kamu merasakan kebinasaan setelah ini? Apakah kamu pernah merasakan kesulitan setelah ini? Apa katanya? La wallahi ya Rabb, demi Allah saya tidak pernah merasakan kesengsaraan ya Allah. Padahal ini orang paling sengsara hidupnya di dunia, dimasukkan ke dalam surga baru 1 kali celupan. Dia tidak pernah merasakan apa? Kesengsaraan, kesulitan setelah itu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini motivasi seseorang. Naam, la yaslaha illal ashqa, tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali orang yang pasti binasa. Nah, di ayat yang ke-16 Allah sebutkan sifat dan cirinya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Itu orang yang paling celaka, yang masuk neraka itu, dia ini ketika di dunia selalu saja mendustakan dan selalu saja berpaling. Lihat sifatnya. Yang pertama kadzdzaba, mendustakan. Yang kedua tawalla, dia berpaling. Kadzdzaba, mendustakan. Maksudnya apa? Dia mendustakan janji-janji Allah. Dia mendustakan ancaman-ancaman Allah. Allah ingatkan dia dengan neraka. Allah janjikan dengan surga kalau beramal. Dia dustakan itu. Tidak ada yang begitu. Kalau kita sudah mati jadi tulang belulang, mana mungkin Allah bangkitkan kita? Dia dustakan. Karena kedustaan ini membuat dia berpaling. Watawalla, dia bukan sekedar mendustakan. Ini pengaruh dari pendustaannya dia. Karena dia mendustakan hari kebangkitan, dia mendustakan hari pembalasan, dia tidak mau beramal. Tawalla, dia berpaling dari amalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan orang itu tersesat pertama gara-gara mendustakan. Akibat dia mendustakan, dia pun tidak mau beramal. Dia pun berpaling dari amalan. Ini jamaah sekalian. Apa yang dia dustakan? Yang dia dustakan berita-berita dari Allah, kabar-kabar dari Allah, hadits-hadits Rasulullah, itu yang dia dustakan. Apa yang membuat dia berpaling? Dia berpaling dari amalan soleh, tidak mau melakukan amal soleh, bahkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber orang meninggalkan amalan, sebab utama orang meninggalkan amalan soleh dan beralih melakukan perbuatan maksiat, karena apa? Sebabnya kata ulama, karena dia mendustakan. Pemikirannya sudah apa? Sudah rusak. Pemikirannya sudah rusak. Ini yang membuat orang tersesat.
Makanya ulama mengatakan dari sini kita wajib menjaga keyakinan kita, menjaga pemikiran kita, jangan sampai mau disesatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Orang ketika sudah sesat pemikirannya, menyimpang pemikirannya, maka amalannya otomatis akan menyimpang. Makanya di dalam Islam ini kita waspada, Pak, dari segala pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, yang bisa melahirkan amalan yang menyimpang. Hati-hati dari Islam liberal, hati-hati dari Islam radikal. Nah, ini dua kubu yang saling berlawanan. Kalau Islam liberal dia semua agama sama, katanya mereka. Semua agama sama. Islam itu jangan sok masuk surga sendiri, ya. Jangan mengkafir-kafirkan orang lah. Subhanallah. Ini kalimat manis mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang kafir, dia tidak mau kafirkan. Ini Islam liberal, punya pemahaman pluralisme, semua agama sama. Innad dina indallahil Islam, tidak berlaku lagi. Agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah, Islam, tidak berlaku lagi menurut mereka. Liberal. Hati-hati dengan pemikiran ini, Pak. Yang berlawanan Islam radikal. Nah, ini radikal. Islam itu tidak radikal, Pak. Nah, tapi ini orang-orang radikal ada, ya. Radikal pemikirannya, keras dia. Nah, itu yang mengkafir-kafirkan orang, ya. Mudah sekali mengkafirkan, memvonis kafir kaum muslimin. Nah, makanya dia sampai berani membunuh kaum muslimin, sampai membom. Itu karena pemikiran, Pak. Pemikirannya yang rusak. Karena dia berpikir ini pemerintah kita ini kafir sudah ini. Kalau kafir semuanya kafir, yang setuju kafir juga. Kalau kafir kata mereka halal darahnya. Kalau halal darahnya boleh dibunuh. Nah, makanya boleh dibom. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Islam radikal, Pak. Hati-hati, ya. Kita Islam yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian Islam yang pertengahan. Jangan liberal, jangan juga radikal. Pertengahan. Nah, inilah kalau mau selamat, ya, amalannya bagus, amalannya baik, selamatkan pemikiran kita, selamatkan keyakinan kita, karena jangan sampai dengan hal tersebut kita terjerumus ke dalam neraka. Lihat ayat yang ke-16 ini. Allah sebutkan sebab mereka masuk neraka, sebab mereka digolongkan ke dalam neraka. Yang menjadi orang yang paling binasa apa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Mereka yang mendustakan, pemikirannya rusak dan berpaling, amalannya ikut rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan insyaallah taala masih ada pertemuan yang terakhir, insyaallah ayat yang ke-17, 18 dan sampai ayat yang ke-21. Ini surat Al-Lail, cukup banyak ayatnya, ya. Makanya butuh beberapa kali pertemuan. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dalam surganya dengan amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.